Kita hidup di dunia digital di mana sekarang semua akses dapat kita lakukan dengan ini. Baik itu dari belanja, edukasi, dan sebagainya, termasuk pekerjaan. Pekerjaan anak zaman sekarang, kalau orang tua kita bilang dulu itu aneh-aneh. Contohnya seperti YouTuber, selebgram, seleb tweet, dan sebagainya. Tapi duitnya banyak, termasuk jadi YouTuber. Walaupun sebenarnya penghasilan dari YouTube nggak sebanyak itu juga. Tapi ini ngebuat banyak orang pengen jadi YouTuber. Banyak orang pengen jadi influence. Termasuk juga aku. Dan sering kali saat kita ingin memulai sesuatu, pasti ada aja kendala. Termasuk jadi seorang YouTuber. Salah satunya, ngomong di depan kamera. Untuk banyak orang, ngomong di depan kamera ini adalah hal yang sangat sulit. Kenapa? Malu di depan kamera, nggak pede. Dan di video kali ini aku akan bahas 3 tips bagaimana cara aku memaksimalkan diriku untuk bisa pede di depan kamera. Pertama, buat atau tulis naskah. Naskah ini membantu aku untuk mengumpulkan pikiranku dalam hal yang terstruktur. Contohnya, ketika aku ingin bahas poin A, awalnya aku akan bahas secara umum. Lalu aku akan mengkerucutkan masalah tersebut hingga menjadi sebuah klimaks, hingga apa-apa saja yang ingin aku sampaikan, hingga akhirnya jadilah sebuah konten. Kebanyakan orang saat pertama kali mau mulai, mereka selalu bingung mau ngomong apa. Akhirnya mereka coba improv, tapi mereka nggak pintar improv. Akhirnya stuck, nervous, breakdown. Dengan adanya naskah ini membantu banget karena kamu tidak perlu mikir lagi apa-apa saja yang ingin kamu sampaikan karena semua udah terstruktur, semuanya sudah tersusun rapi pada naskahmu. Kedua, jump cut. Jump cut ini adalah teknik di mana hampir semua YouTuber pasti gunakan, baik itu dari amatir sampai juga profesional. Dan jump cut ini adalah teknik edit sederhana di mana hampir semua aplikasi edit pasti bisa gunakan, baik itu dari HP maupun laptop. Semua pasti bisa gunakan. Dan di YouTube, jump cut kita gunakan untuk menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat kita syuting. Contohnya saat kita syuting, kita sering kali stuck, bingung mau ngomong apa. Atau tiba-tiba silent, ada banyak klip kayak atau apapun itu yang tidak diperlukan. Daripada videomu banyak dengan titik-titik atau hal-hal yang tidak diperlukan, ya udah, potong aja bagian-bagian itu. Dari puluhan atau ratusan tag yang telah kamu lakukan, pasti ada salah satunya yang bagus. Ini juga teknik yang sering aku lakukan di mana aku baca naskah, lalu aku tag berulang kali hingga akhirnya ada bagian menurutku bagus, dan itu aku ulang sampai teksnya selesai. Dan itu juga aku record berulang kali. Pada saat edit nanti, aku tinggal cut pada bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Hingga akhirnya jadilah paragraf yang sempurna. Ketiga, praktek. Ya, praktek. Jika kamu punya ide dan gagasan yang bagus, tapi kamu tidak praktekkan, jika kamu punya ide yang kreatif, tapi kamu tidak praktekkan, itu hanya akan menjadi imajinasi di mana kamu tidak akan pernah melihat realnya seperti apa karena kamu tidak pernah praktekkan. Dan itu hanya akan sebatas imajinasi atau ide saja. Sama halnya seperti lancar kaji karena diulang dan mudah karena terbiasa. Ini berlaku juga pada seluruh aspek dalam kehidupan, termasuk ngomong di depan kamera. Semakin sering kamu bikin video, semakin sering kamu ngomong di kamera, mau tidak mau kamu akan jadi jauh lebih baik. Mau tidak mau kamu akan jadi jauh lebih pede ngomong di depan kamera. Semakin sering kamu train diri kamu, pasti akan mendapatkan impact yang lebih baik. Yang awalnya kaku kayak robot, lama-kelamaan kamu pasti akan lebih ekspresif di depan kamera. Bisa mainin nada, bisa mainin mimik, bisa juga mainin gestur tubuh. Ini semua terjadi karena praktek. Bukan salah kamu jika kamu tidak pede di depan kamera, tapi salah kamu jika kamu tidak bertindak untuk menjadi lebih baik. Kalau kamu tahu kamu tidak bisa melakukan sesuatu, komplain akan masalah itu tidak akan menjadikanmu jauh lebih baik. Antara kamu sadar titik-titik kelemahan dan kesalahanmu, dan kamu berusaha untuk memperbaikinya, atau kamu diam aja. Kalau kamu tidak membuat tindakan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan itu, kamu tidak layak untuk komplain. Ini semua terjadi karena praktek. Ini semua terjadi karena kamu mulai. Ini semua terjadi karena practice makes better. Overall, itu aja untuk video gue kali ini. Semoga 3 tips tadi bisa menjadikan kamu pede di depan kamera. Walaupun tidak pede, setidaknya terlihat pede. I hope you guys enjoyed it. Thank you guys for watching. I'm Sigga Depres Merawan. And yeah, thank you.